Salah satu indikator dalam usaha budidaya udang di tambak adalah pH atau power of hydrogen. Pengukuran pH ini sangat kita perlukan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan budidaya udang yang kita lakukan di tambak budidaya kita, begitu ya. Nah, kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana cara mengukur pH yang benar di lokasi tambak budidaya udang Paname. Di sini saya menggunakan ada dua alat ukur pH ya. Yang pertama kita menggunakan pH meter seperti ini yang sebelumnya sudah kita kalibrasi ya. Dan yang kedua itu ini yang namanya pH lakmus ya, yang teman-teman bisa beli di apotik ya atau di tempat toko-toko farmasi begitu. Kalau ini pH meter mungkin harganya sedikit lebih mahal, sedangkan yang lakmus ini untuk 100 test kitnya ini harganya kurang lebih sekitar 60.000 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama kita akan menggunakan yang pH meter ya. pH meter ini sebelumnya rekan-rekan harus kalibrasi dulu ya. Ya, seperti ini. Ini teman-teman kalibrasi dulu di 7 ya. Anda tempatkan angkanya di 7 nanti begitu. Setelah itu baru kita ambil sampel airnya begitu ya. Kita ambil sampel air seperti ini. Nah, ini sampel airnya saya taruh di gelas seperti ini ya. Kemudian kita hidupkan yang pH meternya tadi begitu ya. Nah, ini kita sudah hidup pH meternya. Kemudian kita celupkan ke air tambak yang baru kita ambil tadi. Nah, ini dia. Nah, di sini ketika ini sudah kita hidupkan, maka di sini langsung ada angkanya, teman-teman. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan kertas lakmus seperti ini ya. Caranya teman-teman ambil aja satu dari kepingan kertas lakmus test kitnya yang ada di dalam ini seperti ini. Ini saya ambil satu, maka bentuknya nanti akan seperti ini ya. Nah, di kertas di lakmus ini ada beberapa penjelasan. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada indikator ya, mulai dari 0 sampai ini sampai berapa nih? Sampai 7 begitu ya. Dan di belakangnya ada 7 sampai 14 ya. Pertama kali teman-teman beli, maka teman-teman akan mendapatkan kertas lakmus seperti ini. Dan ini kurang lebih tepatnya di 4 dia. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan langsung coba aplikasikan cara pengukuran pH dengan menggunakan kertas lakmus ini. Nah, di sini kan kita sudah ambil tadi sampel air dari tambak ini ya. Nah, sekarang kita masukkan test kitnya dari lakmus ini ke dalam. Kalau teman-teman baca di petunjuk sini, maka kita disarankan untuk memasukkan test kitnya lakmus ini habis ya sampai warna yang ini ya. Kita masukkan ke dalam, contoh seperti ini. Kemudian kita tarik ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tunggu dia sebentar kering. Nah, begitu dia kering, maka kita bisa langsung mencocokkan dia tepatnya itu di pH berapa begitu. Nah, dari sini, nah ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti perbandingannya begitu. Dia itu cocoknya di pH berapa. Kurang lebih kalau di sini saya melihatnya di pH 8 ya. Ini 7, ini 8. Yang mendekati ke 4 titik warna itu di mana? Maka disitulah angka pH air terkini yang baru saja kita ambil sampelnya tadi. Kira-kira begitu ya. Jadi ini sudah kita dapatkan dia di angka 8 ya. Memang ini tidak persis sekali ya, tetapi ini sudah mendekati, kira-kira begitu. Nah, yang perlu saya jelaskan lebih lanjut setelah teman-teman melakukan pengukuran pH ini tadi, baik menggunakan pH meter yang ini tadi ataupun lakmus ini tadi, maka saran kita kemudian adalah silahkan teman-teman lakukan pengecekan pH ini 2 kali dalam 1 hari ya. Biasa disarankan di pagi hari atau di sore hari begitu kira-kira ya.
Dan ada beberapa faktor di sini yang mempengaruhi pH, ya, sehingga pH ini menjadi salah satu indikator yang penting ditambah untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari udang yang kita budidayakan. Yang pertama yang pengaruhi pH itu adalah respirasi mikroorganisme air seperti plankton atau zooplankton. Jadi kalau naik turunnya pH itu sangat dipengaruhi oleh respirasi mikroorganisme juga. Selanjutnya yang mempengaruhi adalah suhu, ya, suhu perairan. Makanya tidak heran kita kenapa pH terkadang tinggi di siang hari dan rendah di pagi dan sore hari. Yang keempat, kandungan gas-gas beracun, ya. Sehingga kita perlu selalu mengontrol pH ini supaya kita bisa mengendalikan gas-gas beracun yang ada di tambak kita ini. Selanjutnya yang keempat adalah air hujan. Kita tahu sendiri air hujan itu mengandung asam, oleh karena itu kita sesering mungkin kalau hujan kita cek pH air kita supaya kandungan asamnya itu bisa kita kontrol dengan baik, ya. Nah, kenapa hal-hal ini menjadi penting kita ketahui? Karena media hidup dari udang ini, ya, yang kita pelihara itu di air, ya. Oleh karena itu air sebagai media harus kita kontrol. Dalam hal ini pH-nya supaya perkembangannya menjadi baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita sudah tahu pH-nya dan kita mau menetralkannya, ya? Apa yang harus kita gunakan? Nah, di dalam hal ini teman-teman bisa menggunakan kapur untuk menetralkan pH, ya. Adapun kapur yang disarankan itu adalah kapur hidrat, ya, untuk menetralkan pH di air tambak tempat budidaya udang, kira-kira begitu. Dan teman-teman selain itu juga bisa menggunakan kapur dolomit untuk menurunkannya. Nah, untuk hidrat tadi disarankan itu supaya turunnya pH itu cepat begitu, ya. Tetapi untuk dolomit itu untuk menurunkannya itu agak lambat dan menstabilkannya juga relatif stabil. Oleh karena itu silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, ya. Yang mana yang lebih tepat menggunakan hidrat atau dolomit, silahkan teman-teman yang pilih nanti dan kondisikan dengan kondisi di mana Anda berbudidaya udang tersebut. Sebelum kami mengakhiri video ini, ada saran untuk teman-teman para pembudidaya udang tambak dimanapun berada. Sebelum Anda mengaplikasikan semuanya ini, kami sarankan ada 5T, ya. Yang T pertama, Anda harus tahu tepat jenis yang Anda gunakan. Dalam hal ini menggunakan alat ukur pH yang tepat dan memberikan penanganan yang tepat, ya, begitu sesuai dengan jenisnya. Jadi seperti yang tadi, jenis kapur hidrat begitu, ya. Yang berikut T yang kedua adalah tepat dosis. Dosisnya juga teman-teman harus membuatnya secara tepat, ya. Kalau saran kami untuk menurunkan atau menstabilkan kadar pH itu, teman-teman bisa mencampurnya dulu ke dalam larutan air, baru menebarkannya ke lokasi tambak begitu, ya. Jangan langsung menebarkan ke lokasi tambak sehingga terjadi penggumpalan nanti. Oleh karena itu dosis yang digunakan juga harus tepat, ya. T yang berikutnya adalah tepat cara, ya. Caranya harus tepat. Artinya ketika kita menebarkan kapur itu juga harus tepat sasarannya, jadi sehingga kapur bisa tersebar secara merata. T yang keempat adalah tepat waktu, ya. Disarankan untuk pengapuran ini atau menstabilkan pH kita melakukannya pada pagi atau sore hari, ya, karena di situ yang fluktuatifnya pH itu banyak terjadi di tambak. Oleh karena itu disarankan 2 kali sehari kita bisa melakukan pengecekan pH. Dan T yang kelima dan terakhir adalah tepat waktu, ya. Waktu juga sangat menentukan, di mana kita menebarkan kapur untuk menetralkan pH tadi di pagi dan sore hari, sehingga budidaya udang kita akan bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan membantu para pembudidaya udang dimanapun berada, dan salam sukses untuk kita semuanya.